Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama, oleh Ellen G. White, 25 Oktober 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah sumber yang tidak ada habisnya. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar sadar bahwa kami adalah penata layan-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Wanda Pondaa. Kepada Ibu Wanda, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan pagi kita hari ini adalah Sumber yang Tidak Ada Habisnya. Ayat inti terdapat di dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi, dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya turun-temurun. Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku. Bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Mereka yang berperan dalam pekerjaan Allah berbuat baik hanya karena Allah ada di belakang mereka, melakukan pekerjaan itu. Akankah kita memuji orang dan mengucap syukur kepada mereka sambil mengabaikan pengenalan akan Allah? Jika kita melakukannya, Allah tidak akan bekerja sama dengan kita. Ketika pria dan wanita mengutamakan diri mereka sendiri dan Allah di urutan kedua, mereka menunjukkan bahwa mereka kehilangan hikmat dan kebenaran mereka. Semua yang pernah dilakukan untuk memulihkan citra moral Allah dalam diri manusia dilakukan karena Allah adalah efisiensi pekerja. Kristus dalam doanya kepada Bapanya menyatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Rasul Paulus yang agung berkata, demikianlah hendaknya orang yang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian, ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Hendaknya setiap penata layanan memahami bahwa ketika ia berusaha untuk memajukan kemuliaan Allah di dunia kita, baik ia berdiri di hadapan orang Kristen maupun orang kafir, petani maupun pangeran, ia harus menjadikan Allah sebagai yang pertama, yang terakhir, dan yang terbaik dalam segala hal. Manusia tidak dapat menunjukkan kelemahan yang lebih besar daripada dengan berpikir
bahwa mereka akan menemukan penerimaan yang lebih besar di hadapan sesama manusia jika mereka menyingkirkan Allah dari perkumpulan mereka. Allah harus berdiri di tempat yang tertinggi. Hikmat orang yang paling hebat adalah kebodohan baginya. Orang Kristen sejati akan menyadari bahwa ia memiliki hak atas namanya hanya ketika ia meninggikan Kristus dengan kekuatan yang kokoh, tekun, dan terus meningkat. Tidak ada motif ambisius yang akan mendinginkan energinya, karena itu berasal dari sumber yang tidak ada habisnya. Terang kehidupan. Dikutip dari The Present Truth, 7 September tahun 1899. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Wanda. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. 12 bulan setelah menerima mimpi yang kedua, Raja Nebukadnezar berjalan-jalan di atas istana raja di Babel. Lalu berkata dalam Daniel 4 ayat 30, "Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan?" Raja Nebukadnezar membanggakan diri atas pencapaiannya dalam membangun kerajaan Babel. Tidak pakai lama, hukuman langsung dijatuhkan. Daniel 4 ayat 31-33 berkata, "Raja belum habis bicara, ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput, seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung rajawali, dan kukunya seperti kuku burung." Padahal Daniel sudah amarkan 1 tahun sebelumnya agar Raja Nebukadnezar bertobat. Namun setelah 1 tahun berlalu, gantinya bertobat, Nebukadnezar malah menyombongkan dirinya. Itu sebabnya hukuman langsung berlaku, sebab waktu telah diberikan kepada Nebukadnezar, tapi dia tidak hargai. Roh Nubuat berkata dalam Patriarchs and Prophets halaman 520 paragraf 1, "Dalam sekejap akal budi yang diberikan Allah kepadanya telah diambil. Pertimbangan yang dianggap sempurna oleh raja, kebijaksanaan yang dibanggakannya telah disingkirkan, dan penguasa yang dulunya perkasa itu menjadi gila. Tangannya tidak dapat lagi mengayunkan tongkat kerajaan. Pesan-pesan peringatan telah diabaikan. Sekarang, setelah dilucuti dari kuasa yang diberikan oleh Sang Pencipta kepadanya dan diusir dari manusia, Nebukadnezar makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung rajawali, dan kukunya seperti kuku burung." Inilah yang terjadi kepada Raja Nebukadnezar yang menyombongkan dirinya. Perhatikan, Roh Nubuat berkata, dalam sekejap akal budi yang diberikan Allah telah diambil. Artinya, akal budi kita berasal dari Allah, dan Allah dapat ambil kembali apa yang Dia berikan. Apa yang terjadi bila akal budi kita diambil oleh Allah? Kita akan menjadi seperti hewan, sebagaimana Nebukadnezar. Nah, apa yang terjadi waktu Allah kembalikan akal budinya? Daniel 4 ayat 34 berkata,
Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Maha Tinggi, dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya turun-temurun. Sebelum diambil akal budinya, Nebukadnezar banggakan dirinya. Tetapi setelah akal budinya dikembalikan lagi, Nebukadnezar bertobat. Nebukadnezar sadar bahwa Allah yang Maha Tinggi, yang hidup kekal itu adalah sumber segalanya, termasuk akal budinya. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Patriarchs and Prophets halaman 521 paragraf 2. Di bawah teguran dari Dia yang adalah Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan, Nebukadnezar akhirnya telah mempelajari pelajaran yang perlu dipelajari oleh semua penguasa, bahwa kebesaran sejati terdiri dari kebaikan sejati. Ia mengakui Yehova sebagai Allah yang hidup dengan mengatakan, "Aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak." Pelajaran ini bukan hanya untuk para penguasa, tetapi kita semua. Sebab sesuai skalanya masing-masing, kita serupa dengan Nebukadnezar. Ada kebanggaan diri dalam hidup kita. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Jesus' Name Above All Names, halaman 314 paragraf 3. Ketika pria dan wanita mengutamakan diri mereka sendiri dan Allah di urutan kedua, mereka menunjukkan bahwa mereka kehilangan hikmat dan kebenaran mereka. Semua yang pernah dilakukan untuk memulihkan citra moral Allah dalam diri manusia dilakukan karena Allah adalah efisiensi pekerja. Keberhasilan pekerjaan kita dalam bekerja bagi Tuhan bukan karena kehebatan diri kita, tetapi karena pekerjaan Allah dalam hidup kita. Inilah pelajaran penting dari pengalaman Raja Nebukadnezar. Lalu, mengapa Roh Nubuat mengutip Yohanes 17 ayat 3 yang berkata bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus? Apa hubungannya dengan Allah yang adalah sumber yang tidak ada habisnya? Sebab segala sesuatu yang dari Allah Bapa kita terima hanya melalui satu jalan, yaitu Anak-Nya yang tunggal, Anak yang Bapa peranakkan, Yesus Kristus. Teristimewa hidup yang kekal. Bapa adalah sumber hidup yang kekal, dan melalui Anak-Nya hidup Bapa mengalir kepada kita yang percaya. Karenanya Paulus menasihatkan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Inilah akal budi ilahi yang harus menjadi bagian kita. Sebab akal budi kita meninggikan diri, tetapi akal budi ilahi menyangkal diri. Lalu, bagaimana caranya agar kita dapat memiliki akal budi ilahi, yaitu pikiran dan perasaan Yesus Kristus? Oleh kehadiran Roh-Nya Yesus tentunya. Selected Messages buku kedua, halaman 194, paragraf 3 berkata, "Oh, betapa sedikit yang benar-benar mengenal Bapa atau Anak-Nya, Yesus Kristus. Jika mereka dipenuhi dengan Roh Kristus, mereka akan melakukan pekerjaan Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Filipi 2 ayat 5. Memiliki akal budi ilahi adalah dengan memiliki Roh-Nya Kristus. Dan bila memiliki Roh-Nya Kristus, kita akan benar-benar mengenal Bapa dan Anak-Nya, sebab itulah hidup yang kekal.
itulah yang Nebukadnezar akhirnya sadari dan bertobat. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar menerima Kristus dalam hidup kita, sehingga segala sesuatu yang dari Bapa dapat menjadi bagian kita, dan tidak hanya hidup kita diubahkan menjadi serupa dengan anaknya, tetapi pekerjaan kita dalam ladang Tuhan dapat berhasil dan maju. Bukan karena diri kita, tetapi karena sumber yang tidak ada habisnya tinggal di dalam kita dan bekerja bersama kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah dan penting bagi kami pada pagi hari ini melalui pengalaman Raja Nebukadnezar. Kami semua serupa dengan dia. Ada kecenderungan membanggakan diri atas apa yang kami capai. Padahal itu semua adalah pemberian Engkau, ya Bapa. Bahkan akal budi kami adalah pemberian-Mu. Karenanya tolong kami, ya Bapa. Karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, agar pikiran dan perasaan Kristus menjadi bagian kami, sehingga kami menjadi seperti Kristus, yang menyangkal dirinya, merendahkan dirinya agar menjadi pelayan, sehingga banyak jiwa yang boleh diselamatkan, dan memuliakan Bapa atas apa segala pencapaiannya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.